Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di akhir perdebatan mereka, kebotolan Juma terhadap Alkitab dan kitabnya sendiri terlihat. Dan saudaraku dalam Tuhan, langsung saja kita lihat video terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Muhammad nikahnya pakai bahasa Arab, tidak ijab kabulnya. Iya, betul, pakai bahasa Arab. Betul, kenapa kalian ijab kabul tidak pakai bahasa Arab? Lah, yang diperintahkan sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Tidak ada. Muhammad nggak ada ijab kabul, Pak Ladu. Menikahlah sebagaimana kalian melihatku menikah. Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena Yohanes memang idiot. Mana buktinya? Dia katakan sama. Iya, coba di kamu room ini tunjukkan. modalnya Coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan. Oke. Semangat siang teman-teman Kristen. Siapa ini? Ini si Juma, ini si Oh, Juma. ini Juma. Saya apologet Islam Indonesia. Apologet Islam. Dari Jadi, tadi kamu pengen naik ya ke room Iya, saya penasaran dengan Agatha. Katanya cerdas tentang kekristenan gitu. Wow. Makanya saya pingin coba kita diskusi pelan-pelan gitu ya. Oke, mau nanya apa, Bang? Siapa namamu, Bang? Iya, Mau saya nggak pantas apologet? saya Bang Zuma. Saya bela agama Kristen dong. Supaya agama Kristen itu tetap pada kedudukan yang sebenarnya. Kan Wow. Yes. Wow. Seorang Kristen itu harus tahu apa latar belakang apologetika itu berdiri supaya paham bahwa sebagai apologet itu harus bela iman Yahudi gitu. Imannya Paulus dibela. Karena Paulus lah pertama kali yang mengajarkan pembelaan terhadap iman Kristen. Iman itu nggak perlu dibela, Pak. Tapi itu Bukan berdiri. apologetika itu bukan dari Paulus. Sabar, Apologetika Erben. itu justru Sabar, Petrus. saudara Erben, sabar, pelan. Ya. Petrus, bro. Sabar. Apologet itu Bukan, berdiri kamu sudah karena salah. dasar pembelaan iman Paulus terhadap agama Kristen itu dulu yang Salah. kita harus pahami. Oke ya? Apologetika itu pertama kali dibangun oleh Petrus. Enggak. Paulus pada Kamu saat salah. persidangan Perhatikan ya. gimana? Matius. Iya, bukan. Matius 18 ayat 9. Lihat ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 pasal berapa? dan pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Bagaimana dengan Itu. apa yang dilakukan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 25? Bagaimana kemudian dia Iya, membela? Iya. Kalau Berarti kamu nggak Petrus tiga. mendengar. Bukan, saya Dengar paham, dulu. saya paham. Tapi antara Petrus dan juga Paulus, Erben, antara Petrus dan Paulus, ia mengajarkan Saya mute dulu ya. Biasakan budayakan Tadi kan sopan. kau bilang Kan satu-satu. apologetika orang Kristen pertama Paulus. Saya Iya. sudah kasih data. memang Apologetika pertama Paulus. itu Petrus. itu Paulus itu, Bang. Loh, kamu udah salah. Kita Petrus itu Paulus juga yang nulis. Petrus sudah gitu. membela Udah, iman jangan Kristen ngotot. di hadapan Mahkamah Agama. Jadi gini, di room ini bro, kalau sudah salah data kita, minta Enggak. maaf, Saya gitu. tidak akan pernah salah. Kamu udah salah. Tidak Kisah salah. Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama, bagaimana mereka berapologetika, Yes, betul. bagaimana mereka menjelaskan keimanan mereka. Tapi yang dibela Di itu hadapan bukan Mahkamah iman Agama. Kristen, Bung. Yang dibela itu bukan iman Kristen, Bung. Oh, udah Berbeda. salah kamu. Oh, salah. Juma Salah. diajarin Kamu dulu itu- ya. Juma kan belum lulus nih baca Alkitab. Oh, jangan gitu. Saya ini udah. ahli Bible. Saya itu. Waduh. Kalian yang harus Kalau belajar dulu Bible sama Kasihan saya. banget sih kamu bro ya. Tenang, ya. Kasihan. Iya, kasihan Di, kamu di room baca ini cuma satu bukan ayat. modal congor bro. Iya, Iya, saya katakan belajar sama. Iya, Coba, di coba room kamu ini tunjukkan. modalnya Coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan sama Oke, saya. saya tunjukkan, silakan. Agatha. Silakan. Di kitab mana itu tertulis? Saya baru dengar. Waduh. Kisah Para Rasul tadi kamu tuh udah ngomong. Ya, Kisah Para Rasul 25, oke, Telinganya itu dipakai Paulus. ya, Bela Bang. iman Ini Kristen, Kisah oke. Rasul pasal 4, Oke, silakan. Telinganya Petrus dipakai dan ya, Yohanes Pak, di ya. hadapan Mahkamah Agama. Oke, nomor 13 dia dianggap idiot kan di situ. Oke ya. Loh, Iya. Iyakan aja. Kalau sudah benar iyakan aja. Nggak tidak usah. ada dikatakan idiot ya. Kalau ada dalam original teksnya gimana? Kita cek original teks. Oke, silakan. A few moments later. Oke. Di ayat berapa ada kata idiot? Boleh ditunjukkan? Silakan Juma. Dia nggak ngomong kalau belum dikasih koin kayaknya, Pak. Jangan gitu, kamu bisa kubeli loh. Hati-hati ngomong. Berapa uangmu? Berapa uang?
Bisa Aku kamu bilang beli aku berapa? gerejamu seluruh Indonesia bisa aku Ya beli Agatha. teman-teman, Wow. kalau di Islam itu nggak boleh ria gitu. Ini contoh Bang Juma termasuk Iya. ria ya, termasuk ria salah satunya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. perbesarkan Biar siapa? teman-teman lain juga tahu bahwa di mana? ada Ini saya muslim sudah yang tunjukkan. memang suka Itu, menyombongkan Bang Juma harta. tuh. dengan Silakan, ini berlian. teks Yunani yang mana di Itu sini teks kata Yunani. idiot? Iya, di Kisah Para Rasul 4:13. Oke, 4:13 ya. Yo, Puput. Nah, kita saling Kata kasih idiot data ya. Kita mana? kasih kalian data ya. Ini data, ini terjemahan versi terjemahan Kisah saya ada. Rasul 4 ayat 13. Di mana di sini ada kata idiot? Ya, coba kamu versi tahun berapa ini? Terbitan tahun berapa ini, Herdi? Ini teks Yunani. Iya, tahu. Itu kan di Indonesia kan aja ke Indonesia. Tidak, ke ini. Yunani. Iya, versinya dulu, versi tahun Yang berapa? tidak terpelajar di sini. Setelahnya? Dan Ya udah ini tidak terpelajar. dan Mereka dan orang-orang biasa, orang biasa. Biasa dalam bahasa Oke. Yunani apa di situ? Orang Yunani baca. orang biasa, Bahasa Yunani apa? idiotai. Jangan tertawa. Nah, inilah ciri khas. Udah ya. Bukan idiot artinya di situ. Idiot, terjemahan lama mengatakan bodoh, bahlul. Ya nggak apa-apa. Kena kau kan? Nah, udah. Jadi, Oke. jadi kalau Anda mengatakan pembelaan terhadap iman itu adalah Oke. apologet. Dengarkan ya. Terus, dengar. Anda giliran saya ngajarin kamu kan? Bukan kamu yang ngajarin saya. Enggak, bentar ya. Erben. Kamu kenal Perhatikan. saya kan? Kamu kenal saya kan? Bentar dulu. Ketika sidang itu melihat, perhatikan ya. Enggak usah di-mute, enggak usah Bentar, takut. bentar. Jangan Di di-mute. sini. Enggak usah Oke, tenang takut. ya. Kalian murid Kita bicara. Kamu lagi diajar. Ini kalian berapologet, membela Oke, iman bentar. Kristen. Jangan Bentar. asumsi ria kalian. Bentar. Ya, silakan. Ini kita lihat ya. Silakan. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, Dan heranlah mereka dihilangkan. dan mereka mengenal keduanya Dihilangkan. sebagai pengikut Dihilangkan. Yesus. Dihilangkan, Perhatikan. Dipotong katanya. Tidak terpelajar kan? Bukan. Sebentar. Saya tanya kamu. Inilah Kristen. Yang mengatakan, makanya Bang bentar dulu, Suma hadir bentar untuk dulu. ngajarin kalian berapologet. Diam dulu, Juma, diam dulu. Dengar. Lu Ya, kan silakan. lagi Yang mengatakan, oke, saya pakai istilahmu. Ya, silakan. Saya pakai istilah idiot, ya. Iya. Yang mengatakan Petrus dan Yohanes orang idiot siapa? Kitabmu ini Loh, lihat. Lukas ini yang mengatakan ini. Bukan, lihat. Ini. Ketika sidang itu Ketika sidang melihat itu melihat keberanian mereka. Petrus dan Yohanes dan Bukan, mengetahui di bahwa sini lihat keduanya dulu. orang biasa Lihat, dan bacamu tidak gimana? terpelajar. Ini. Cuma kamu punya Dan mata atau... mengetahui. Juma. Bentar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, perhatikan. Siapa yang melihat keberanian mereka? Sidang. Siapa yang ada di sidang itu? Mahkamah agama. Mahkamah agama melihat keberanian Petrus dan mengetahui keduanya orang biasa. Kita pakai istilahmu, mereka orang idiot, tetapi kenyataannya apa? Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tahu apa artinya di sini Juma? Secara pendidikan, Petrus dan Yohanes di mata mahkamah agama, bagi mereka itu orang idiot, tidak terpelajar. Tetapi di dalam kualitas apologetika mereka, lihat ini, heran mereka. Ini lihat heran mereka. Bagaimana para mahkamah agama, orang hebat, orang pintar, orang cerdas, terheran-heran terhadap Yohanes dan Petrus dengan kemampuan apologet mereka. Itu menunjukkan bahwa yang bodoh di mata dunia, tetapi itu yang pintar di hadapan Tuhan. Ini. Sudah mengerti? Di mana? Murid Ini Juma yang mengatakan, paham. jadi tidak masalah karena ini Iya. tuduhan. Anda ini sudah akui. tuduhan dari sidang. Anda sudah akui. Saya tidak masalahkan Anda idiot sudah- itu, idiotai itu kepada orang-orang Oke. tak terpelajar. Oke, baik. Sekarang mari kita buktikan. Dan itu- tunggu sabar, gantian Dan yang kita. mengatakan itu adalah gantian. mahkamah agama, wajar. Gantian. Yang membela iman Oke. Kristen di sini saya, bukan kamu. Oke, yang Saya mengatakan di apologet. sini siapa? Analisa teksmu dong. Diam. Yang mengatakan di situ adalah imam rabi
pada saat itu. Oke? Oke. Kamu paham? Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Kalau Yohanes memang idiot, mana buktinya? Dia Sok ngajarin lu, cuma Iya, itu menghina ya. lupa aja kok Jadi- bilang Yohanes idiot. Lu yang idiot. Parah. Lu yang goblok udah jelas-jelas orang-orang terheran-heran di situ ngelihat mereka berapologetika. Jangan jadi emang ciri Islam kayak gini banget ya. Udah ditunjukin data juga ya, bertakiyah. Jadi gini ya, itu kan Agatha kan tuduhan daripada kepanasan Mahkamah dia, Agama kan. sahabat-sahabat. Sahabat sekalian, beliau kepanasan. Aku di-kick. Aku di-kick sama mereka. Ya Allah. Di-kick. Di-kick nih ya. Masih mau kau datang besok. Ayo naikkan saya lagi, naikkan saya lagi. Terguncang. Kenapa saya katakan bahwa Yohanes itu memang idiot? Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kita buktikan bahwa penulis kitab mereka memang idiot. Padahal di situ ada Gus Mendam, ada Erben. Ya ampun ya Karim. La haula wala quwata illa. Ini kelasnya Agatha ini. Ini kelasnya. Cuma bisa menghujat. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, baik. Nah, kita buktikan bahwa apa yang diterangkan oleh imam-imam yang menyaksikan bahwasanya Yohanes diantaranya itu adalah idiot. Kita lihat teman-teman, penulis Yohanes ini menerasikan di dalam kitabnya Yohanes bab 3 nomor 13. Apa yang dikatakan? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini fakta, ini pembodohan, ini bukti bahwasanya beliau memang idiot. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kata penulis Yohanes. Mari kita buktikan, apakah betul tidak ada orang yang pernah naik ke surga? Kita lihat di 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Apa yang dikatakan? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Ternyata benar-benar idiot. Idiot bin idiot. Yohanes 3 dia menuliskan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Ternyata 2 Raja-Raja 2 nomor 11, naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Penipuan yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen ini, teman-teman sekalian. Katanya Agatha ini jago, hebat katanya. Didatangin Bang Suma sebentar aja pakai akun api nangis. Allahu Akbar. Masya Allah. Khalid pengen naik. Mana Khalid? Di atas pala. Oh, udah di atas. Ya, tolong dibantu Khalid. Ya, apa pertanyaannya? Kalau Di mana perintah Allah bahwa sholat itu harus bahasa Arab? kita mengimani hadis, kita punya hadis, punya Al-Quran Di untuk mana? kita imani. Sabda Rasulullah, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Iya, mana harus bahasa Arab? Nah, dia sholat bahasa Arab apa tidak? Rasulullah. Berarti Muhammad sholat karena Muhammad bahasa Arab, dia pakai, kalian sholat pakai bahasa Arab gitu? Oke. Kalau gitu kenapa? Nah, Muhammad nikahnya pakai bahasa Arab, tidak ijab kabulnya. Iya, betul, pakai bahasa Arab. Betul, kenapa kalian ijab kabul tidak pakai bahasa Arab? Lah, yang diperintahkan sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Tidak ada. Muhammad nggak ada ijab kabul, Paladu. Menikahlah sebagaimana kalian melihatku nikah. Muhammad nggak ada Kalau ijab begitu- kabul. Justru kenapa ada ijab kabul di Indonesia? Barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Bagaimana itu? Iya, mengikuti akhlaknya, aturannya, ajarannya. Nggak cara nikahnya ndak? Tadi pertanyaannya, beribadah boleh tidak bahasa Indonesia? Boleh. Iya. Kalau itu berdoa, kecuali sholat harus bahasa Arab. Oke, kan bahasanya tidak ada. Ikutilah sholatlah kalian pakai bahasa yang Muhammad lakukan. Kan begitu, nggak begitu kan? Bagaimana? Hadisnya itu bunyinya begini. Sholatlah kalian menggunakan Bagaimana bahasa melihatku apa sholat? yang Betul.
Betul tidak? Nggak begitu kan? Cocok juga kalau ijab kabul. Saya gunakan dalil juga bahwa ijab kabul barang siapa yang mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Tidak ada bunyinya ijab kabul kalian sebagaimana melihatku ijab kabul, tidak ada seperti itu. Iya, tapi kan saya gunakan dalil ini juga Al-Quran. Karena gini Pak Ladu, Muhammad nggak pernah ijab kabul. Ijab kabul itu hanya di Imam Syafi'i. Sama seperti sholat, tadi si Khalid kan bilang ada sholat. Sholatlah bagaimana seperti aku. Loh, sholatnya Muhammad siapa yang benar antara 4 mazhab itu, Khalid? Apa gimana? Kau kan bilang sholatlah sama seperti aku sholat. Gitu kan, dalilmu tadi. Kalau gitu dari 4 mazhab itu mana yang benar? Tidak selalu ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu, setiap mazhab itu ada yang disebutkan oleh sama Nabi Muhammad. Loh, ntar 4 mazhab ini sama nggak sholatnya? Tidak. Sebentar, stop. Sholatnya sama. Gini ya. Yakin? Oke. Orang Hanafi bersedekap nggak? Lalu ini kemana-mana pertanyaannya. Yang mana dulu? Mesti selesaikan yang mana dulu? Kalau Muhammad itu sholat, ini masih sholat topiknya. Ibadah kan, kamu bilang kan sholatlah sebagaimana aku. Kamu bilang karena dalil itu maka harus pakai bahasa Arab. Oke, setuju ya? Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa 4 imam Islam sekarang mazhab besar ini sholatnya beda-beda? Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah di antara 4 itu. Cuman mereka ada yang tidak sama, ngerti nggak? Tidak semuanya mereka itu sependapat. Tidak ada yang bertentangan tapi tidak sama. Mereka berbeda-beda pendapat dalam hal-hal tertentu. Loh, berarti nggak ada yang tahu. Tidak bertentangan dengan apa omong kosong? Tidak ada omong kosong. Begini. Tata cara sholatnya sama nggak antara 4 mazhab itu? Betul, sama. Kira-kira ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Ada yang bersedekap nggak selain Syafi'i? Sorry, gue nggak mau sok pinter. Gue nggak tahu, gue nggak mempelajari itu. Yang bersedekap cuma Syafi'i, ya. Nah, oke. Begini. Berarti beda ya? Berarti beda. Oke, setuju ya? Beda ya? Saya tidak mengatakan setuju. Loh, yaudah. Kalau gitu ada lagi nggak yang bersedekap selain Syafi'i? Saya tanya. Atau enggak, kita ngomongin aja. Saya tanya sama kamu. Kamu sholatnya baca bismillah nggak? Atau bismillahmu dalam hati? Kamu gimana? Kamu kalau sholat baca Al-Fatihah, bismillahnya kamu dalam hati atau kamu sebutkan bersuara? Bersuara? Ini saya ya, bukan imam ya, saya. Oh, berarti kamu NU ya. Kalau Muhammadiyah itu nggak disebutin. Iya. Tidak ada. Itu aja udah beda. Ya, begini, itu udah beda. Perbedaan itu tidak membuat kita saling itu udah beda, bro. Iya, perbedaan itu tidak membuat kita saling menyalahkan atau antara NU dengan Muhammadiyah udah beda. Antara Syafi'i dengan Maliki Hambali. Betul. Itu udah beda. Perbedaan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dari mana kamu tahu? Karena tidak ada dalilnya yang di dalam hadis ataupun Al-Quran yang menegaskan, yang mewajibkan hal yang bertentangan antara imam. Itu namanya kamu tebang pilih. Kalau kamu bilang karena tidak ada dalilnya di Quran, berarti sholat juga nggak ada dalilnya, harus bahasa Arab. Ada di dalam hadis. Dalam Quran saya bilang. Dalam Quran ada suruh perintah sholat, ada. Tidak, begini ya. Kalau sholat yang kalian permasalahkan tentang ibadah kita ini, tidak ada yang diragukan dalam perintahnya. Kalau tidak diragukan mestinya sama, bro. Mestinya sama dong. Iya. Buktinya beda. Perbedaannya tetap sholat apa enggak? Loh, beda. Tata caranya beda berarti. Iya, tata cara yang membuat mereka yang berbeda di antara 4 imam ini. Tunggu sebentar. Tidak ada yang bertentangan dengan hadis Rasulullah ataupun Al-Quran. Sebentar, kamu sholat ini enggak? Bawa batu nggak? Kok bawa batu? Iya. Nah, beda lagi sih. Pakai batu, pakai turban. Di jidatnya dia bersujud di atas batu. Iya, pakai turban. Boleh lagi nih. Oh, nggak bawa batu. Oh, beda sama. Yang benar yang mana ini? Sholatnya Muhammad yang asli. Satu. Jangan panik. Ya, yang benar yang mana ini sholatnya Muhammad ini? Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita sholatlah kalian di depan. Loh, tadi kamu ini dari bahasa saja lihatlah aku sholat. Bagaimana aku sholat? Jadi orang Syiah begini, Khalid. Orang Syiah dia meniru Muhammad sholatnya ketika Muhammad pakai batu di depannya kan?
Begini, Bapak Ladusing ya. Ini saya seperti ngomong sama anak SD. Pernah tahu begini, Ali itu udah dibaiat sama Nabi Muhammad nggak? Sebentar, saya jawab dulu satu ini ya. Ini berasa ngomong sama anak SD. Berarti kalau Nabi Muhammad sholat di Arab sana, di rumahnya, kita harus sholat juga ke rumahnya dia juga. Ya nggak harus begitu. Sholat kita bisa di mana-mana. Kita nggak berbicara itu, kita bicara tentang tata caranya. Tadi kan menyamakan soal batu. Orang Syiah sampai sekarang pakai batu nggak kalau sholat? Nah, itu Syiah, bukan kita. Loh, Syiah itu Ahlul Bait. Islam nggak dia? Islam. Dia Islam Syiah. Di pandangan kami sebagai dia langsung Nabi loh. Iya. Dia keluarga Nabi loh. Keluarga Muhammad loh, Ahlul Bait loh itu. Iya. Tapi ada dalilnya nggak Islam Syiah ini dibenarkan di hadis Rasulullah ataupun Al-Qur'an? Ada di hadisnya Syiah dia pakai batu, ada memang. Hadis Syiah. Kok hadis Syiah sih? Di dalam hadis Rasulullah dan Al-Qur'an ada nggak adanya Islam Syiah? Syiah ada di Al-Qur'an kata Syiah. Coba di Al-Qur'an ada kata Sunni nggak? Iya, begini Sebentar. Dibenarkan atau tidak? Di Al-Qur'an ada kata Sunni nggak? Iya. Begini, pertanyaan Tapi ini kata Syiah ada. Iya. Nabi Muhammad mengajarkan Syiah ini enggak? Nabi Muhammad mengajarkan Syiah ini enggak? Itu keluarganya dia kok Syiah. Keluarganya dia. Menurut kamu Ali gimana kok? Ali itu siapanya Muhammad, bro? Kayak gitu kalau nggak Iya, oke. Ali adalah salah satu keluarganya Muhammad. Begini. Sepupu, menantunya. Iya, betul. Tapi terus kamu ngikutin siapa? Tidak ada yang salah dengan Ali, pengikutnya yang salah, yang melebih-lebihkan, melebay-lebaykan. Apa salahnya? Apa salah pengikutnya? Apa salah pengikutnya? Ya, karena pengikutnya Ali ini tidak menerima khalifah selain Ali, seperti Umar, Abu Bakar, dia tidak terima. Jadi, oke, kamu tahu nggak? Dia menolak. Tahu nggak kenapa nggak nerima? Alasan Bapak apa? Saya pendengar. Saya tanya kamu dulu. Saya uji sejarah Islammu. Bagaimana? Saya menguji sejarah Islammu. Ya, begini Bapak ya. Saya tidak bisa bercerita detail tentang. Oke, ya udah saya aja yang ngomong ya. Kan coba, kamu nggak tahu kan? Coba cerita. Oke. Muhammad punya 2 cucu kesayangan, betul? Dari Ali, betul? Betul. Dari Ali dari Fatimah, betul kan? Oke, yang membunuh Fatimah siapa? Tahu nggak? Yang membunuh Fatimah siapa? Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Umar. Itu kan ilmu kalian kan? Pendapat. Loh, ini sejarah. Kalian dapatkan sejarah. Kan? Saya bisa tunjukin. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah deh. Oke, nggak usah kita ngomong Fatimah. Hasan, siapa yang bunuh Hasan? Yang membunuh Hasan? Sebentar ya. Saya tidak mau ngomong tanpa. Ya udah, nggak usah daripada lama. Istrinya, betul? Istrinya namanya Jadah, betul? Betul. Oke. Tahu nggak kenapa Jadah meracun Hasan? Perintah siapa? Rayu maut dari Yazid. Yazid anaknya siapa? Mu apa? Muawiyah. Muawiyah, terus? Betul kan? Muawiyah sahabat Muhammad atau keluarganya Muhammad? Saya tidak tahu itu. Sahabat, kau kan pengikut Muawiyah kau, ya kan? Pengikut itu anak pertama, itu cucu pertama. Ya, cucu kedua Husain. Siapa yang membunuh Husain? Yang membunuh Husain? Ya? Ya salah. Malah bercerita tentang sejarah ya. Okay. Loh, kita udah sejarah kan? Saya ikutin dulu kemana nih arahnya nih. Oke, yang membunuh Husain bin Ali adalah Yazid bin Muawiyah. Hah? Yazid bin Anas bin Amnakai adalah orang yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak dan menggorok lehernya. Siapa yang memerintahkan itu? Siapa yang memerintahkan dia membunuh Husain? Ya? Yahweh. Di bawah tapi.
Ini Guys, Islamnya juga nggak tahu sejarah. Gini Kak, guys, sebentar ya teman-teman ya. Jangan samakan saya dengan Bang Zuma ya. Bang Zuma jauh jelas lebih besar ilmunya daripada saya. Begini. Loh, ini pertanyaan yang dilontarkan ini. Begini. Yang membunuh Husain adalah Yazid. Anaknya siapa? Muawiyah. Tadi yang membunuh Hasan itu adalah Jada. Makanya ada istilah haram Jada. Ya. Betul. Nah, Jada ini siapa otaknya? Sebetulnya otaknya adalah Muawiyah, bukan langsung Yazid. Muawiyah bapaknya Yazid, dia membayar 100.000 dinar dan dia menjanjikan kalau Hasan mati kamu akan menikahi Yazid dan kamu akan menjadi istri khalifah. Oke, sekarang pertanyaannya, Muawiyah itu Sunni atau Syiah? Tidak tahu. Sunni, sahabat kok. Dari keluarganya Baginda baru Syiah. Ya, Sunni itu. Enggak nih, saya tidak sedang belajar ya. Tidak perlu. Ya udah, kau sekarang kalau saya tanya, kau Sunni apa Syiah? Sunni. Sunni. Iya, kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. Pembunuh keluarga Muhammad. Oke. Kau pembela pembunuh keluarga Muhammad. Ya. Ya, setuju ya. Oke. Sekarang saya boleh bertanya? Boleh. Ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya jawaban yang benar-benar bisa diterima dan jelas kebenarannya, mungkin banyak yang bakalan murtad. Oke. Di dalam Alkitab kalian mengimani Paulus, betul? Mengimani Tuhan Yesus Kristus. Iya, kalian beriman nggak? Yang disampaikan oleh Paulus kalian percaya atau tidak? Tuhan Yesus Kristus. Percaya atau tidak sama Paulus? Tulisan Rasul Paulus percaya. Iya, kalian berarti percaya sama Paulus? Percaya. Ya, oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulus yang orangnya tidak jelas, yang berbohong? Yang mana berbohong? Bagaimana? Apa kebohongannya? Nah, jelas kebohongannya tentang penyaliban. Mana? Nih, Tentang oke. apa? Sebentar ya. Di sini di Lukas 16:17, di situ tertulis lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Yang nulis Lukas itu siapa? Begini. Begini. Paulus ada di kitab kalian atau tidak? Lah itu yang nulis Lukas siapa? Lukas, bukan Rasul Paulus. Ya, berarti Lukas ini begini. Ya, oke, terserah. Jangan ketawa dulu. Jangan tertawa dulu. Paulus, tapi yang dibawa kitabnya Lukas. Anjir. Iya. Jangan tertawa dulu. Saya kasih tahu, Injil Lukas itu adalah kesaksian Lukas, bukan kesaksian Paulus. Paladu, monitor Paladu. Ya. Oke, begini. Paulus nulis Lukas. Berarti Alkitab kita di dalam Alkitab kalian banyak yang bertentangan, betul? Lah itu dulu selesaikan Lukas tadi sama Paulus. Kita dulu berarti ya oke. Gue menerima. Udah lari. Kok lari sih? Ya, ini saya menerima omongan kalian. Oh, ini yang menulis ini bukan Paulus, betul? Bukan ya? Lukas, orang kamu bawa Lukas. Orang itu nama suratnya Lukas. Iya, Lukas, betul. Iya. Terus hubungannya sama Paulus apa? Emang yang menulis Alkitab ini bukan Paulus? Kamu kan motif Lukas. Ya, oke. Begini. Aduh, lawak anjir. Iya, begini. Dua tengah malam. Dalam Alkitab kalian ini kalian percaya atau tidak banyak yang bertentangan? Ini dikasih tahu dulu Pak Bro, yang nulis kitab kita itu adalah para rasul, bukan Paulus tok. Iya. Ya, ketawa lagi. Ya, oke. Justru kalau kami nggak ketawa itu nggak normal. Nggak normal. Iya, ya udah. Iya, ini saya menerima kesaksian Lukas dibilang punya Paulus. Lawak 1.500 orang masak. Komeng. Iya, oke. Sudah belum ketawanya? Percaya atau tidak? Ini tolong ya, tolong. Ini banyak Aku minta tolong ya. Jangan bikin kita ketawa lagi. Cukup ini terakhir ya. Iya. Percaya atau tidak Alkitab kalian ini banyak yang bertentangan? Enggak. Oke. Di sini ditulis ya. Oke, kata ini kesaksian Lukas ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Oke. Satu hukum Taurat batal. Nah, di Efesus 2:15 berbunyi
Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, yang berbohong siapa di sini? Coba baca ayat 14. Baca ayat 14. Jangan baca langsung 15, baca ayat 14-nya. Apa yang dikatakan di situ? Kok ke 14 lagi? Ini benar apa tidak ini? Ya baca dulu. Kamu kan baca ayat Efesus 2 ayat 15. Baca ayat 14-nya biar kamu tahu. Apa yang dimaksud dibatalkan di situ? Ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan di dalam tubuh. Nah, itu dia tembok pemisah itu yang dibatalkan. Pertanyaannya yang berbohong siapa di sini? Orang emang itu ceritanya yang dirobohkan, yang dibatalkan itu adalah tembok pemisah. Nah, kamu lanjut lagi Roma 3 ayat 31 tolong baca. Dengar lu. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Efesus berapa tadi Pak Prof? Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Ayat 14. Berarti Lukas 16:17 ini gugur. Enggak ada yang gugur. Enggak gugur. Makanya kamu harus baca dalam Roma 3 ayat 31 supaya kamu mengerti tentang penjelasannya. Coba tolong bacain. Iya. Roma 3 ayat 31 tolong bacain. Ini jelas hukum Taurat jadi dibatalkan. Iya, kamu baca dulu. Kamu jangan maksa. Karena kamu aja nggak tahu kitab Lukas. Tiba-tiba dalam hitungan menit kamu udah paling tahu Alkitab kami. Kami baca ini dari kecil. Kamu baru ngeh baru berapa detik yang lalu. Coba buka Roma 3 ayat 31. Minta tolong. Roma 3 ayat 31. Roma ayat 3. Roma pasal 3 ayat 31. Ini tulisan Rasul Paulus. Sama seperti Efesus. Pasal 3 ayat 31. Ayat 31. Bacakan nyaring. Ini sebenarnya nggak ada hubungan guys ya, cuman dia mungkin mencoba menghibur diri dengan ayat ini. Oh ya udah, biarkan orang yang. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat dengan karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi yang berbohong siapa? Iya, jadi yang berbohong siapa? Yang berbohong siapa? Ini kan kita. Loh, itu yang nulis sama-sama Rasul Paulus kok di situ. Ini kan bertentangan. Jadi yang berbohong di sini siapa? Nah, yang bertentangan adalah logikamu karena kamu baru tahu Alkitab itu berapa menit yang lalu. Coba sebentar Pak Prof, bacakan dulu di ayat 15 tadi. Siapa yang membatalkannya? Coba baca. Dia nggak teliti nih. Siapa yang baca? Coba baca. Ini sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan siapa hukum yang membatalkan? Taurat. Berarti batal siapa hukum yang Taurat. Membatalkan? Siapa yang membatalkan? Berarti batal dulu. Enggak, berarti saya tanya. Iyanya di situ siapa? Iya. Iyanya apa? Iyanya apa? Paulus. Nih. Kok Paulus? Coba baca sekali. Begini ya. Baca sekali lagi. Dengan coba baca. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia sebagai manusia ya. Ulang yang baca yang benar, jangan buru-buru. Ya, coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Siapa yang batalkan? Siapa yang batalkan? Iya, siapa? Yesus dengan kematiannya, bukan Paulus. Lawak-lawak. Cara baca itu pelan-pelan, jangan kayak kau makan Indomie. Nggak kau rasakan Indomie dulu langsung kau telan. Nggak tahu rasanya. Langsung pingsan kau. Mana ada Paulus batal? Mana? Lawak-lawak. Kan? Pingsan sendiri kok kan? Cek. Cek. Siapa yang membatalkan? Ya, begini, siapa yang membatalkan? Iya, jangan dibantah dulu. Siapa yang batalkan? Orang yang di sini. Siapa yang batalkan? Orang-orang semuanya mendengarkan. Nih, dengarkan baik-baik. Siapa yang membatalkan tadi? Saya bacakan pelan-pelan. Ya, saya bacakan pelan-pelan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sampai di situ aja cukup. Mau dilanjutin? Siapa yang membatalkan? Yang membatalkan apa? Siapa yang membatalkan? Nah, menurut kalian siapa ini? Ini siapa? Yang menurut kalian siapa? Yesus. Yang mati. Yang membatalkan itu adalah kematiannya. Itu jelas sekali. Iya, bukan aku. Lawak-lawak kau bilang Paulus membatalkan. Lawak-lawak. Jangan mute dong. Menurut kalian, ini di sini siapa? Yesus. Oke. Tapi kata-kata di sini lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Berarti yang berbohong siapa? Kau. Oke, begini dari hukum Taurat yang mana dibatalkan? Kutipan ceritanya dia nggak mau mengakui salah satu berbohong. Nih, siapa yang berbohong coba?
lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Coba kok Tapi di dengarkan sini sekali lagi ya. tertulis, Jangan sebab membaca dengan matinya sebagai firman. manusia telah membatalkan hukum Taurat. Gantian. Jangan Berarti yang membaca berbohong firman siapa? dengan keculasan. Kamu Yang yang nggak paham. berbohong- yang Sekali lagi berbohong baca. berarti siapa? Sekali lagi baca. Sebab Yang dengan berbohong berarti kematiannya siapa? diganti saya baca sekali lagi. Sebab Oke. dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan apa? Keduanya menjadi satu manusia baru. Apa yang dibatalkan? Ketentuan, perintah dengan ketentuannya dibatalkan lalu menciptakan satu kesatuan. Yang mengubah ini pun kenapa dia mengatakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu? Karena di dalam Yesus Taurat itu yang tadinya ketentuannya untuk Israel aja, sekarang juga untuk segala bangsa. Iya, Karena iya. apa? Tembok pemisah itu tadinya gini, bro. Kamu tahu arti tembok? Tembok ini kan memisahkan. Jadi tadinya Israel sama Goyim. Iya. Ini dengan kematiannya ini dirubuhkan sehingga membuat keduanya menjadi satu. Jadi satu. Itu yang dibatalkan tadi. Makanya Roma 3 ayat 31 Makin meneguhkan. Apakah kalian Lawak-lawak. Sudah. meneguhkan? Oke, berarti di sini yang gugur ayat yang mana? Ada. Gak ada yang gugur. Pikiranmu yang gugur. Bagaimana? Coba kita, Pak Prof, Gini ya, kita baca, jujurlah dengan pikiran kita sendiri, enggak sebentar, jujur kita dengan baca otak yang sendiri. dia di Lukas. Coba baca di Lukas. Ini juga dia nggak teliti. Coba baca di Lukas. Ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nih. Lukas berapa? Lukas berapa? Sebentar, ini belum selesai. 16-17. Oke, kita bacain pelan-pelan. Lukas 16 ayat berapa? 16-17. Ayat 17. Jujur dengan pikiran sendiri, berarti Oke. yang gugur ayat yang mana? Dengar ya. Gitu aja. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memasukinya dengan paksa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang sudah Islam. bercerai dari suaminya, ia berzina. Kamu tahu nggak ini maksudnya apa? Apa? Tahu nggak maksudnya apa? Enggak, pertanyaannya bukan Lebih itu. mudah Ini ayat langit yang mana yang gugur? runtuh. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya ayat Lebih yang mana mudah yang gugur? langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari Inilah kalian hukum menjawab Taurat selalu ini menyimpang batal. kemana-mana. Tinggal dijawab. Ini yang jadi yang gugur yang mana? Ayat yang mana yang gugur? Nggak ada yang gugur. Yang batal. Nah, berarti ini kan Nggak ada yang bertentangan. Yang satu mengatakan batal, yang satu tidak akan batal. Nah, jadi yang benar yang mana? Loh, memang tidak ada yang dibatalkan. Lah terus ini yang tadi yang dibacakan apa itu? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Berarti sudah batal hukum Taurat. Itu tadi tembok pemisah yang saya sudah jelaskan tadi. Taurat itu tadinya untuk orang Israel aja. Sekarang itu semakin diteguhkan untuk segala bangsa. Itu. Jadi Iya, tembok berarti- pemisahnya. Ya berarti yang batal di sini telah membatalkan hukum Taurat. Taurat yang mana nih? Ada berapa Taurat ini? Ketentuannya coba kamu bayangkan. Ketentuannya dengan ketentuannya segala. iya, ketentuannya jelas. Kamu kan potong. Segala ketentuannya apa? Ketentuannya itu hanya tadinya berlaku untuk Israel, kini untuk segala bangsa. Itu term and condition. Paham nggak? Ketentuan. Loh, itu tadi kamu baca yang Efesus gimana sih? Taurat ini kan tadinya dia hanya peruntukan untuk Israel. Kok kira untuk Arab? Nah, sekarang Taurat itu berlaku untuk semuanya di dalam Kristus. Jadi mana tembok dalilnya? pemisah itu. Taurat berlaku untuk semuanya, mana dalilnya? Loh, ini tadi. Loh, itu tadi Efesus 2 ayat 14 dan 15 Supaya itu. semua satu di dalam Kristus melalui Mana kematiannya. Astaga Tuhan. Makanya dibaca. Kok nggak nyimak dari tadi, botol? Coba kamu baca sekali lagi. Coba kamu baca sekali. Jadi yang dikatakan baca lebih aja. mudah Nggak usah langit saya dan jelasin. bumi Baca lenyap. aja. Ini apa? Baca aja. Nggak usah saya jelasin. Baca. Iya, lebih mudah langit bumi lenyap. Ini apa? Baca Efesus Arti tadi. dari ini apa? Kamu tahu nggak kenapa lebih mudah
langit runtuh dan bumi lenyap daripada satu hukum Taurat itu dihilangkan. Kenapa? Kalau hukum Taurat itu dilenyapkan, maka pejina-pejina seperti nabimu itu akan merajalela. Itu maksudnya. Enggak nyambung kok, makanya aku bacakan sampai di akhir itu. Kalau sempat, dengar. Kalau sempat hukum Taurat itu, apa salah satu hukum Taurat? Jangan berzina. Kalau itu ditiadakan, maka kelakuan nabi kau merajalela. Itu konteksnya di Lukas tadi, blog. Jangan kau lepaskan konteksnya. Makanya Yesus bilang apa? Jangan berzina. Hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan, runtuh dunia ini. Kenapa? Karena semuanya berzina kayak nabimu. Itu konteks Lukas. Makanya saya bacakan di ayat. Terus, sebentar Pak Ladu. Terus yang di bawah katanya, si Agatha nggak nyambung. Lah itu memang ayat berikutnya. Iya, ayat berikut. Jadi yang batal. Jadi kalau hukum Taurat dibatalkan, di sini semua jelas orang akan menjadi pezina seperti nabimu. Makanya kata Yesus, runtuh dunia ini, cepat runtuh, lebih mudah runtuh daripada Taurat itu ditiadakan. Itu lawak-lawak kau. Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan. Ya nggak boleh, makanya tidak Taurat itu masih ada. Makanya di dalam 10 Taurat, kamu dengar ya, jangan berzina. Kalau sempat jangan berzina ini ditiadakan, muncullah Muhammad banyak. Itu yang kayak di Bangkalan Madura. Ini apa kok? Berarti Taurat ini tidak bisa ditiadakan, tidak bisa. Ya memang nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Berarti di sini Efesus 2:15 ini gugur ya teman-teman ya. Enggak, disatukan kok. Di sini Yesus jelas ia telah membatalkan ketentuannya. Jadi ketentuannya tadinya untuk orang Israel. Ih, dongok banget sih lu. Ketetapan jangan berzina itu jadi nggak berlaku hanya untuk orang Israel aja, tetapi untuk semua yang percaya kepada Kristus. Ya, itu maksudnya. Itu kan hasil tafsiran Mbak Agatha. Saya nggak nafsir, saya nggak melepaskan teks dari konteksnya. Iya, itu yang saya coba lakukan. Tetapi kamu melepaskan teks dari konteksnya. Makanya saya bacakan tadi tentang si pejinah tadi. Itu maksud Yesus ketika dia mengatakan ya, lebih mudah lenyap langit dan bumi. Dengar, konteksnya karena si pejinah ini. Makanya kamu tahu dulu kasusnya. Jadi kalau Yesus membatalkan Taurat, maka semua orang akan menjadi pejinah seperti nabimu. Itu lebih mudah langit runtuh daripada satu Taurat itu dibatalkan. Ya runtuhlah dunia ini kalau semuanya kayak Muhammad. Ih gila kau. Ih gila kayaku. Runtuh dunia ini bener. Maksudnya apa? Kalau runtuh dunia artinya apa? Kacau. Akan kacau dunia ini kalau perintah untuk jangan berzina itu dibatalkan. Ih lawak-lawak kau. Begini Halid, kalau kamu menganggap bahwa Paulus membatalkan Taurat, itu artinya itu artinya Muhammad ini pengikutnya Paulus kalau begitu, karena dia melanggar semua Taurat. Iya benar. Iya. Mau tidak Muhammad jadi pengikutnya Paulus? Ya udahlah. Lawak-lawak. Sudah. Maka betul lah ya, memang Yesus ini keren banget ya. Kalau ada yang mau meniadakan Taurat, udahlah. Kacau kan dunia ini. Sama kayak di Arab sana. 1400 tahun yang lalu. Setuju tidak Muhammad pengikutnya Paulus? Loh, kamu bilang tadi Paulus membatalkan Taurat, kan bagi kamu melanggar semua. Ini ya, Pak Ladu ya. Pertama dia memfitnah Yesus. Memfitnah Paulus. Pertama dia memfitnah Paulus. Ngomong apa dia? Ya, kamu tadi memfitnah Paulus. Kau bilang Paulus membatalkan. Loh, mulut-mulut tadi. Oke. Mulut-mulut tadi. Siapa yang bisa membatalkan hukumnya Allah? Saya tanya kau, siapa yang bisa membatalkan hukumnya Allah? Siapa Pak Prof? Kira-kira yang membatalkan hukumnya Allah siapa? Allah sendiri. Jangan kau bilang yes, ini Paulus. Lawak-lawak kau.
Sekarang saya tanya kau, di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kenapa bertentangan? Gantian, udah dijawab. Kenapa lakum dinukum waliyadin? Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku di surah Al-Kafirun bertentangan dengan An-Anfal ayat 12. Bertentangan dengan At-Taubah 29. Nah, ini mampus kau. Cuma dijelaskan Al-Quran ke kalian. Alkitab kalian jelaskan, coba dulu aja jelasin, jangan bilang percuma. Apalagi kitab kami. Kitab kalian aja kalian bantah. Kitab kalian sendiri kalian bantah. Kami nggak ada membantah. Lah, kami nggak ada bantah. Yakin nggak bantah? Ya nggak ada. Kamu tadi menuduh Paulus membatalkan Taurat. Ternyata tidak. Yesus saja berkata, jangan kalian manggil-manggil aku Tuhan. Lari. Kau selesaikan dulu atau 123 atau 29-mu dengan lakum dinukum waliyadin surah Al-Kafirun. Kenapa Allahmu itu lawak-lawak? Iya. Nah, kok iya? Kalian aja kalian tidak percaya, apalagi Al-Quran. Ya, jelasin aja dulu kitab kau. Lah, mending jelaskan Alkitab kalian yang kalian percaya. Lu dari tadi kami udah ngejelasin. Iya. Apa yang kamu tangkap dari yang kami jelasin? Iya, kalian bantah kan? Kalian bantah kitab apa? kalian. Membantah apa? Lah, itu bantahan dua ayat yang berbeda. Apa bantahan kami? Apa bantahan kami kalau kau mengerti? Bisa-bisanya kalian menyatukan ayat yang bertentangan. Lu kau aja nyatukan ayat yang satu konteksnya dengan yang satu. Loh, kami nggak sebentar. Kalau kamu mengatakan itu sama-sama hukum Taurat. Sekarang saya tanya, apa bantahan kami? Sama-sama Taurat. Gugur, yang satu bilang telah gugur, bertentangan. Nggak ada dikatakan yang satu gugur, yang satu telah belum gugur. Ya, itu dibatalkan dan tidak dibatalkan. Kalian bilang yang mana yang dibatalkan? Yang mana yang dibatalkan? Oh, diulang lagi nih. Loh, yang mana yang dibatalkan? Ulang lagi nih. Ya, ulang aja lagi, nggak apa-apa. Yang mana yang dibatalkan? Iya. Apa yang dibatalkan? Loh, saya tadi udah menjelaskan. Apa yang dibatalkan? Ya udah, dari penjelasan kami aja kamu tidak bisa mencapai konklusi apapun. Makanya tadi saya tanya. Jawaban kalian memaksa. Jawaban kami nggak maksa. Kamu kan melepaskan teks dari konteks. Konteks Yesus mengatakan lebih mudah langit runtuh kalau satu hukum Taurat dibatalkan, itu konteksnya karena perzinahan. Itu tadi udah dijelasin. Yang di Efesus konteksnya adalah ketentuan itu yang dibatalkan sehingga dia menciptakan hukum yang baru. Apa itu? Menyatukan keduanya. Itu jelas, nggak ada yang kami bantah. Itu. Jadi ibarat kata kalau saya bisa kasih contoh ya Pak Prof ya. Saya nggak boleh makan kacang kedelai. Konteksnya ketika saya lagi alergi. Loh, saya boleh makan kacang kedelai. Kira-kira bertentangan nggak Pak Prof? Nggak bertentangan. Nggak bertentangan. Karena konteksnya ketika saya lagi biduran, ya saya memang nggak boleh makan kacang kedelai. Iya. Ketentuannya adalah jika sakit. Sementara saya boleh makan kacang kedelai. Tuh, kayak gitu aja kok susah kamu. Udah dibilang dia sendiri yang meruntuhkannya sehingga dia menjadikan satu, menciptakan keduanya menjadi satu. Iya. Itu dia hancurkan tembok pemisahnya dijadikan satu tanpa membatalkan hukum itu. Jadi itu ayat sepertinya paradoks gitu loh. Seolah-olah dibatalkan padahal diteguhkan. Seolah-olah, ngerti kan ayat paradoks? Betul. Nah itu. Nggak paham ya paradoks. Tulisan Rasul Paulus emang karena memang dia sangat pakar ya, ahli, bahkan kalimat-kalimatnya itu penuh dengan retorika kan. Emang akan susah dipahami bagi kaum buta huruf. Makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 ya Tak ya, kalau nggak salah ya. Ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Paladu boleh bantu nggak Paladu? Masih boleh. Gedein pala. Pakai suara Allah. Pakai dialek Quraisy. 2 Petrus 3 ayat 15. Nah, ini yang ngomong ini
Rasul Petrus ya, leadernya para rasul nih. Bahasanya bukan bahasa ini ya, orang Israel itu ya. Gedein dia gedein Pak Prof. Bentar. Nih, siap. Oh gini sih, ini selalu begini. Loh. Ntar Palado. Ntar nih saya. Jangan Pak Prof, saya aja. Ini udah terlanjur. Lah, balik lagi. Ini aku aja Pak Prof. Oke. Loh, kok nggak bisa? Oke. Nah, anggaplah kesabaran Tuhan. Bentar, kita. Kata orang-orangnya nanti diganti orang Islam ya. Itu bisa cari mana orangnya. Kata orang-orang itu yang di ayat 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang diperlihatkan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dan surat-surat itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang Islam yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Agak mirip ya. Kayak agak Thank you Palado. Enggak Pak Prof, ini itu agak mirip ya. Memutarbalikkan kebiasaan mereka sendiri seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Iya. Ya, Rasul Paulus ini seringnya itu satir. Serius. Dia tuh selalu satir. Coba ya, dia tuh selalu mengatakan aku adalah yang paling berdosa. Aku orang yang paling, kamu lebih mulia aku. Dia tuh suka satir orangnya. Iya. Bahasanya tinggi ya. Itu bahasa canggih, itu bahasa satir. Yang tinggi itu bukan nikmat mana lagi yang kau dustakan. Itu terlalu. Ini Rasul yang nulis nih Rasul Petrus ya. Saudaraku dalam Tuhan, Ketua kelas para rasul nih yang ngomong. Kita sudah simak apa yang dibahas oleh Juma dan Apologet Kristen di video tadi, ya. Mereka membahas tentang Rasul Yohanes, ya, dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Nah, di video itu tadi kita boleh dengarkan apa pesan Juma. Dia tidak mengerti tentang Rasul Yohanes, ya, dan saudara dalam Tuhan, ya, bagi saya itu hal yang wajar ya, karena sering saya sampaikan bahwa Juma ini tidak mengerti Alkitab. Juma ini tidak punya pemahaman yang baik terhadap Alkitab. Jadi wajar saja kalau beliau salah menafsirkan Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, di video selanjutnya tadi, Juma juga ditanya beberapa hal terkait kitabnya dia. Dan kita sudah dengarkan jawaban daripada Juma ketika dia ditanya tentang kitabnya. Sepertinya dia tidak menguasai daripada kitabnya sendiri. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Selama ini Juma menunjukkan diri sebagai seorang yang paham Alkitab. Ya, dia membahas Alkitab, menafsirkan ayat Alkitab, walaupun pada akhirnya penafsirannya selalu saja ngambang ngawur dan tidak sesuai dengan apa yang dipesankan Alkitab ya. Tapi pada akhirnya kita boleh simak di video tadi sejauh mana pengetahuan Juma terhadap kitabnya sendiri. Ternyata
ya, dia tidak mengerti kitabnya sendiri. Dia tidak paham kitabnya sendiri. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke dia sepertinya ya, dia tidak mampu menjawab dengan baik ya. Nah, itulah seorang Juma yang merasa diri menguasai Alkitab, pada nyatanya tidak seperti itu, tetapi dia kurang paham tentang kitabnya sendiri. Lalu seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan perdebatan tadi? Silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar-komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji muliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan review ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang menyenangkan, dan semoga kita bahagia menjalani hari-hari kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.